Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat. Renungan pada siang hari ini berjudul Jangan Menoleh ke Belakang. Adapun bacaan Alkitab diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3, ayat 13 dan 14 yang tertulis demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 sudah kita tinggalkan. Perayaan Natal yang diselenggarakan secara daring sudah usai, dan perayaan pergantian tahun juga sudah berlalu. Banyak kejadian, peristiwa, entah itu yang membuat kita sedih, gembira, susah, bahagia, bangga, atau kecut. Semua sudah kita tinggalkan. Banyak dinamika naik turun, cepat lambat, berjalan, berlari, berhenti, bahkan mungkin harus jongkok atau tiarap, sudah kita jalani. Semuanya itu telah menguras energi kita. Tapi puji Tuhan, bersama Tuhan kita telah mampu melaluinya. Nah, pertanyaannya, meskipun kita telah mampu melaluinya, apakah semua yang sudah berlalu itu memang betul-betul sudah berlalu? Atau masih adakah hal-hal yang tersisa di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yang masih menggelayuti sehingga kita masih sering menoleh ke belakang? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang saya ambil dari buku Setengah Isi Setengah Kosong yang ditulis oleh Parlindungan Marpaung dengan judul Bakar Jembatan. Demikian ceritanya. Julius Caesar adalah komandan perang yang berhasil merebut pantai Britania karena strateginya yang cukup unik. Dalam catatan sejarah tercatat bahwa ketika Caesar berhasil mendaratkan pasukannya pada tengah malam yang dingin, sang komandan berdiam diri sejenak. Sementara pasukannya sibuk merapatkan dan menyembunyikan perahu-perahu yang sudah mereka tumpangi. Mereka berpikir, setelah pertempuran selesai akan kembali ke kapal induk dengan menggunakan perahu tersebut. Namun, betapa kagetnya seluruh pasukan begitu mendengar perintah sang komandan, yaitu Julius Caesar, bakar semua perahu yang sudah kamu daratkan. Sebagai pasukan yang taat kepada komandan, mereka pun dengan ragu-ragu akhirnya membakar semua perahu sampai hangus. Perahu yang merupakan jembatan dari daratan menuju kapal induk, mereka bakar sampai hangus. Akhirnya, semua pasukan bertempur habis-habisan karena mereka berpikir tidak akan kembali lagi. Jadi mereka harus menang di dalam pertempuran tersebut.
Nah, bagaimana dengan kisah Rasul Paulus yang berani menyatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara, Paulus adalah orang Farisi yang sudah hafal seluruh ayat Perjanjian Lama sejak masa mudanya. Itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Bukan hanya itu, saudara-saudari. Dia adalah orang Farisi dari aliran yang paling keras, atau disebut dengan Farisi Ortodoks. Dia dianggap sebagai pembela agama Yahudi yang paling gigih dan paling berani di zamannya. Dialah sang penganiaya dan pembunuh orang-orang pengikut Tuhan pada gereja mula-mula. Dia turun tangan sendiri di dalam penganiayaan itu, tidak menyuruh orang lain, dan tidak pula secara keroyokan layaknya orang demo. Dia juga pernah menyatakan, "Dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat." Ini sebuah pernyataan yang sangat berani, saudara-saudari. Karena dia tidak hanya hafal, tapi taat menjalankan hukum Taurat yang jumlahnya 613 perintah Allah. Pada zaman sekarang ini, adakah di antara kita yang berani menyatakan seperti ini? Misalnya kita sebagai pengusaha, dalam menaati peraturan perburuan, aku tidak bercacat. Atau kita yang masih sekolah, dalam menaati peraturan sekolah, aku tidak bercacat. Rasanya nggak ada ya. Nah, semua prestasi, semua kebanggaan yang dilakukan atau yang dialami oleh Rasul Paulus sebelum menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu semuanya dia tinggalkan. Dia bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Semua yang telah dicapai, dia nilai sebagai sampah. Saudara-saudari, kemudian dia menyatakan, "Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita di dalam menghadapi tahun 2021 ini? Saudara-saudari, marilah hendaknya semua yang sudah kita alami pada tahun yang lalu, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya, terutama yang membebani kita di dalam menghadapi tahun 2021 ini, kita tinggalkan. Jangan menengok ke belakang. Kita bakar habis. Dan marilah siap berlari, siap bertempur untuk mengarungi tahun ini dengan penyertaan Tuhan Yesus. Marilah setiap rencana kita, segala kegiatan kita, apapun profesi kita, apapun status kita, kita jadikan semua itu sebagai sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai panggilan surgawi dari Allah
sehingga kita memperoleh hadiah darinya. Puji Tuhan. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin.